Halo sahabat desa, apa kabar hari ini? Saya doakan kita semua masih sehat-sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat, masih kebun kopi. Disambut dengan indahnya kebun kopi. Oh ya sahabat, hari ini cuacanya kurang bagus ya. Karena dari tadi pagi itu sahabat, hujan nggak berhenti-berhenti. Sahabat bisa lihat sendiri, masih mendung. Dan sekarang kurang lebih sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah sahabat ya. Dan hujannya itu nggak berhenti-berhenti sahabat. Jadi saya benar-benar tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali. Hari ini sahabat saya mau kasih tahu dengan sahabat kalau kopi itu sebenarnya sangat membutuhkan air ya. Tapi apabila hujannya terlalu curah hujannya terlalu tinggi juga sebenarnya tidak bagus untuk sahabat, untuk kopi. Karena yang pernah saya bilang di sini ini berbukit-bukit, jadi pada saat seandainya hari ini kita melakukan pemupukan untuk kopi, diguyur hujan satu malam saja sahabat, pupuknya sudah hilang. Nah, itu merupakan satu kendala di tempat saya, di kebun saya sahabat ya, yang merupakan daerah transmigrasi sahabat. Tapi sahabat bisa lihat sendiri, wah kopinya jangan bagus-bagus sahabat ya, ginuk-ginuk sahabat. Jadi sahabat, kalau seandainya curah hujan terlalu tinggi itu menyebabkan jamuran pada kopi pertama ya, kopi itu akan kuning-kuning karena tidak mampu menahan debit air yang terlalu banyak ya, mungkin ya sahabat ya. Baik, seperti ini sahabat. Ini daun kopi ini sudah mulai kuning-kuning ini. Padahal ini kemarin habis saya petik sahabat. Habis saya petik, kemudian saya kasih perawatan juga, tapi berhubung curah hujannya terlalu tinggi, jadi banyak kopi-kopi yang kena jamur ini sahabat. Dan ini harus dikasih hilang sahabat, hingga menunggu tunas-tunas yang baru sahabat. Oke. Kebun saya ini tidak terlalu luas sahabat, tapi karena saya petani ya, jadi harus aktif di kebun setiap hari karena memang tidak ada pekerjaan lain buat saya sahabat. Saya juga bukan orang berpendidikan, jadi ya harus pintar-pintar menanam dan merawat kopi-kopi saya yang wah ginuk-ginuk ini sahabat. Sahabat bisa lihat sendiri kopi saya sebagian ini ada yang kuning-kuning sudah sahabat. Sebagian kuning-kuning, selain pengaruh rumput juga, tapi rumputnya sudah saya semprot ya. Tapi ditambah dengan curah hujan yang terlalu tinggi, memang untuk kopi ini kurang bagus sahabat. Kurang bagus kopinya, bisa kuning-kuning, kena jamur, jadi kasihan kopinya. Padahal coba lihat sahabat, buahnya, wah, jangan ganteng-ganteng sahabat ya, montok-montok wah, jos-jos kopi saya ini sahabat ya sebenarnya. Cuma itu hujannya berapa hari ini memang bukan cuma beberapa hari ya, sudah berbulan-bulan ini hujan terus siang malam sahabat, jadi menyebabkan kopi-kopi saya itu kuning-kuning. Coba lihat buahnya sahabat, wah bagusnya ya sahabat, bagus sekali kopi saya. Ini pun sebenarnya didukung dengan tanah yang bagus sahabat. Kebetulan saya di transmigrasi ini tanahnya luar biasa bagusnya, walaupun berbukit-bukit dan bergunung-gunung, tapi mampu menahan debit hujan itu, airnya juga cepat mengalir sahabat. Jadi nggak terlalu berpengaruh sekali. Tapi ya itu, pada saat kita memupuk kemudian besoknya hujan ya sudah alamat
Pupuk-pupuknya itu lari-lari semua sahabat, nggak kemakan sama kopinya. Ini udah mulai rada kuning-kuning sahabat ya daunnya, karena hujan terlalu tinggi. Sahabat bisa lihat sendiri, udah mulai pada jamuran sahabat. Padahal sahabat buahnya bagus-bagus loh sahabat. Jangan mantap-mantap sahabat ya. Just nih sahabat. Selain saya menanam kopi sahabat, saya juga menanam pohon cingkeh ya sahabat ya. Ini sahabat bisa lihat sendiri. Wah, cingkeh dan bagus sahabat ya. Wah, gini sahabat cingkehnya. Aduh, banyak sekali sahabat. Saya kurang lebih sana itu sahabat juga pohon cingkeh. Saya kurang lebih punya ya sekitar 100-an lebih pohon cingkeh sahabat. Sebenarnya lalu saya mau gunakan sebagai pelindung untuk kopi-kopi saya. Tapi melihat postur tanah yang naik turun gunung, jadi saya double juga dengan pohon dadap sahabat, supaya lebih kuat. Kopi-kopinya juga supaya lebih cantik-cantik sahabat. Lihat sahabat kopinya, yang bagus-bagus ya sahabat ya. Jadi buat teman-teman yang satu perantauan seperti saya, anak-anak transmigrasi, jangan mudah menyerah dalam berusaha. Kita manfaatkan tanah-tanah yang sudah kita punya di tempat transmigrasi. Kita menanam apa yang kita bisa, supaya bisa menghasilkan dan bisa membeli sesuatu sahabat. Jadi kalau orang Jawa bilang itu, kalau kita pulang ke Jawa itu, wah, dibilang sukses juga tidak, tapi kalau sudah bisa sambang atau berkunjung, itu berarti sudah mampu sahabat ya. Lihat cingkeh-cingkeh sahabat, bagus-bagus sahabat ya. Wah, mantap-mantap cingkeh-cingkeh sahabat. Wah, kopinya sahabat. Jadi sebenarnya sahabat, dalam merawat kopi itu ya lumayan bagus. Maksud saya lumayan gampang, ya lumayan susah juga ya sahabat ya. Posisinya begini sahabat. Kalau kita menanam kopi itu, yang pertama itu setelah kopi habis remaja itu, bawahnya itu harus diperoning ini sahabat ya. Dikasih hilang, dipotong. Nah, seperti ini. Dan disisakan berapa batang aja di atasnya sahabat, seperti itu ya. Kemudian atasnya ini sebenarnya harus dilubang sahabat ini. Ini atasnya ini harus dilubang karena supaya sinar matahari bisa masuk. Kalau itu sudah dilubang, sinar matahari bisa masuk. Wah, jangan kopi ini yuk mantap-mantap. Gini sahabat ya. Wah, ini kopi-kopi saya, ini semua saya lubang-lubang sahabat atasnya ya, supaya sinar matahari itu bisa langsung kena ujungnya, apa ya namanya ini, seperti ini sahabat ya. Supaya kena kepalanya seperti ini, supaya kena sinar matahari. Jadi kopi kita tuh bisa bagus-bagus sahabat. Kalau dari penanaman sahabat, dari pembibitan ya, penanaman lah. Kalau dari penanaman itu, kopi itu kurang lebih itu 2,5 tahun itu sudah mulai menghasilkan buah ya sahabat ya. Tapi kalau mau dibilang produktif, bagus panennya itu ya 4 tahun lah sahabat ya. 4 tahun itu jangan sudah. Waduh, kalau kita punya 1 hektar ya, kita sudah bisa makan minum, sudah bisa beli itu sahabat. Jadi memang memerlukan proses yang cukup panjang ya sahabat ya. Bukan cuma hari, bulan, tapi tahun sahabat ini sahabat. Bukan cuma hari sama bulan, tapi tahun untuk menghasilkan kopi siap produksi seperti ini. Kalau kopi saya sendiri ini sahabat ya, kurang lebih sudah, saya juga lupa sahabat ya, tapi kurang lebih ini ada sekitar 7 tahunan lah sahabat. Kopi saya ini dari penanaman sampai sekarang menghasilkan buah ini sekitar 7 tahun. Tapi ya itu sahabat, dalam penanaman, proses penanaman itu banyak sekali kendalanya.
yang mati, yang nggak bisa beli mesin, yang nggak bisa beli bensin untuk mesin paras, yang nggak bisa beli obat rumput, yang nggak bisa beli obat hama. Walah, jangan akeh kendalane lek wong desa iki sahabat ya. Tapi ya itu, kembali lagi sahabat, kalau menyerah dengan keadaan ya nggak dapat apa-apa sahabat. Coba lihat sahabat, buahnya gini sahabat ya. Wah, bagus dengan kopinya. Wah, jos gandos. Wah, mantap sahabat kopinya. Mantap sekali sahabat. Lihat sahabat kopinya. Wah, bagus sahabat ya. Ya, bersyukur sahabat karena sudah diberi kesehatan lah. Yang pertama, bisa bekerja, bisa penanam, bisa memanfaatkan lahan yang sudah diberikan sama pemerintah di tanah transmigrasi. Wah, jangan mau bisa bagus sahabat. Yang penting jangan menyerah untuk menanam sesuatu. Oh iya sahabat, biasanya di tempat-tempat lain itu teman-teman transmigrasi itu banyak yang cerita juga dengan saya. Wah, kalau di di kampung saya pohon kopi nggak bisa tumbuh. Di kampung saya ini yang bagus. Ya sahabat, benar itu. Kebetulan di tempat saya transmigrasi ini, kopi ini bagusnya bukan main sahabat. Bagus sekali kopi di tempat saya ini sahabat. Kalau kita tanam kopi, tanam cengkeh, sayur mayur itu bagus memang sahabat. Saya kurang tahu ya kalau di daerah transmigrasi tempat luar sana itu apakah sebagian itu bisa ditanami kopi apa tidak ya sahabat ya. Tapi kita melihat sahabat, biasanya komoditas umumnya itu masyarakat sana itu nanam apa ya itu kita ikuti sahabat. Kalau nanam kelapa ya kita nanam kelapa, kita kerja secara rutin. Kalau sawit ya sawit, kalau kopi ya kopi. Jadi semua itu sebenarnya bukan karena faktor tanahnya, tapi faktor bagaimana anak rantau itu, anak transmigrasi itu memanfaatkan keadaan sahabat. Jadi nggak mungkin lah kalau kita maksudnya begini, nggak mungkin kalau kita nanam sesuatu itu nggak bakalan menghasilkan sahabat ya, pasti menghasilkan. Yang penting kita mau berusaha. Wah, gimana sahabat kopi saya? Dan bagus sahabat buahnya yo. Hijau sahabat. Iya sahabat. Ini bukan rusak sahabat ya. Ini bukan rusak tapi sudah habis saya panen kemarin. Dan ini nanti biasanya dia lapuk, sudah tua begitu. Jadi tunas barunya yang di atas itu yang menghasilkan kopi lagi sahabat. Ini sudah baru berapa hari dipetik sahabat, buahnya sudah merah-merah lagi. Wah, jangan bagus sekali sahabat. Mantap sahabat ya. Dan bagus sahabat. Ya mungkin begitu saja sahabat ya. Terima kasih buat sahabat, buat teman-teman yang sudah singgah di channel YouTube saya. Sekali lagi mohon maaf apabila informasi atau yang saya berikan itu tidak bermutu atau tidak ada ilmunya sahabat. Tapi ya inilah keadaan saya. Saya cuma ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat anak rantau, khususnya ya anak transmigrasi yang dari Jawa, mungkin ditempatkan di pulau mana, supaya sama-sama kita berjuang. Terima kasih sahabat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih banyak sahabat.